Paus Fransiskus memperingatkan kepada para imamnya agar memperhatikan dua hal penting dalam pelayanan di paroki, yakni homili dan perayaan liturgi. Pertama-tama, Paus memberikan peringatan keras kepada para imam supaya homili jangan menjadi bencana bagi umat. Selama pertemuan dengan para peserta kursus liturgi, Paus meminta para imam untuk berhati-hati dengan homili mereka, tanpa mengubahnya menjadi kelas akademik filsafat. Seperti yang dirilis dari CNS, sebuah majalah Amerika, Paus mengatakan, homili yang panjang dan abstrak adalah bencana, jadi homili harus dibatasi hingga 10 menit. Paus menyampaikan ini secara langsung kepada para direktur liturgi keuskupan dan para mahasiswa kelas liturgi di Institut Liturgi Kepausan di Roma, pada tanggal 20 Januari tahun 2023. Pada kesempatan ini, Paus juga membagikan kesan dari umat tentang homili para imam. Saya kadang mendengar orang berkata, saya pergi ke paroki ini, dan yaitu pelajaran filsafat yang bagus, 40-45 menit, ujar Paus. Menurut admin, peringatan Paus ini ada benarnya dan menjadi bahan koreksi pribadi oleh para imam karena banyak imam yang mengubah hakikat khotbah menjadi tempat mengajar filsafat, kitab suci dan ilmu-ilmu lain di atas mimbar. Bahkan ada yang tidak mewartakan Kristus dan firman Tuhan tetapi lebih cenderung mewartakan kehebatan pribadi. Ironisnya, banyak bentuk homili yang tidak dipersiapkan akhirnya hanya untuk memberikan kritikan, mencelah dan menyudutkan umat atau orang lain dengan durasi yang sangat panjang dan tanpa mempersiapkan diri secara baik sehingga menimbulkan rasa marah dan bosan bagi para pendengar. Ini bukan pertama kalinya Paus Fransiskus mengatakan hal seperti ini. Tapi ini pertama kalinya dia menggunakan kata bencana. Paus mengatakan, kata-kata Anda harus sederhana. Kata-kata yang bisa dipahami semua orang. Jangan memberikan homili panjang. Teguran Paus ini sangat benar karena beberapa imam menggunakan kata-kata ilmiah yang sebenarnya hanya digunakan di bangku kuliah tetapi diungkapkan dalam khotbah di mana yang mendengar adalah umat yang hanya sibuk jual sayur di pasar. Umat ingin untuk menghayati perayaan Ekaristi secara penuh tetapi lebih banyak dipusingkan oleh homili panjang para imam yang isinya sangat membosankan dan tidak menyentuh di hati umat sebagai kekuatan dan peneguhan iman. Paus Fransiskus mendorong para imam untuk menjaga homili mereka, tidak lebih dari 8-10 menit, dan selalu menyertakan di dalamnya pikiran, perasaan dan gambaran, sehingga umat dapat kembali dengan membawa pulang sesuatu. Homili adalah sakramentali, untuk dipersiapkan dalam doa, dan dengan semangat apostolik, katanya. Namun, di Gereja Katolik, katanya, secara umum, homili adalah bencana. Paus menegaskan bahwa, homili Anda tidak boleh membosankan. Homili Anda harus menyentuh hati orang-orang, karena itu berasal dari hati Anda. Suatu hal yang sangat memilukan hati adalah homili yang tidak nyambung dan tidak mempunyai logika berpikir yang jelas sehingga membuat para pendengar bingung di tengah khotbah. Para pendengar sulit untuk menangkap isi pesan karena cara menyampaikan homili tidak beruntun. Paus Fransiskus membagikan hasil sharingnya. Seorang profesor yang pernah saya temui mengatakan bahwa homili harus memiliki koherensi internal, sebuah gagasan, gambaran dan efek emosional, sehingga orang pulang dengan sebuah gagasan, gambaran dan sesuatu yang menggerakkan hati mereka. Demikian ungkap Paus Fransiskus yang disambut dengan tepuk tangan meriah yang dimulai oleh para suster yang sering kali menjadi korban homili kami para imam, tambahnya. Le tue parole siano semplici, che tutti capiscano, che non siano lunghe omelie, che le vostre omelie non siano noiose, che le vostre omelie arrivino proprio al cuore della gente perché escono dal vostro cuore. Un professore che io ho avuto di omiletica diceva che una omelia deve avere coerenza interna, un'idea, un'immagine e un affetto. Che la gente si vada con un'idea, con un'immagine e qualcosa che si è mosso nel cuore. Mi permetto una malignità, L'applauso lo hanno incominciato le suore, che sono vittime delle nostre omelie. Kedua, selain homili,
Paus juga memberikan peringatan yang tegas kepada para peserta kursus liturgi supaya memberikan perhatian penuh pada perayaan liturgi yang dirayakan dengan penuh hikmat dengan tetap menjadikan Kristus sebagai pusat dalam semua perayaan liturgi. Paus menyampaikan ini kepada para pemimpin upacara liturgi yang mengambil peran terlalu sentral selama misa. Semakin tersembunyi seorang pemimpin upacara, semakin baik, katanya. Kristuslah yang membuat hati bergetar, pertemuan dengan Dialah yang menarik semangat. Jika kita mengabaikan ini, kita akan memiliki ritual yang indah, tetapi tanpa semangat, tanpa rasa, tanpa akal, karena tidak menyentuh hati dan keberadaan umat Allah, kata Paus Fransiskus. Paus menegaskan bahwa perayaan liturgi di paroki perlu diperhatikan secara baik dan sebisa mungkin umat mendapat pendampingan mengenai perayaan liturgi yang sakral dan benar. Liturgi yang dirayakan dengan tanpa persiapan tidak bisa membantu umat untuk merayakan liturgi secara hemat. Kepada para ketua komisi liturgi keuskupan atau guru liturgi, Paus mendorong mereka untuk menghabiskan waktu di paroki, mengamati perayaan liturgi dan membantu para pastor paroki untuk merenungkan bagaimana mereka mempersiapkan liturgi dengan umat paroki atau komunitas mereka. Jika guru liturgi, di tengah-tengah umat, mereka akan segera mengerti dan tahu bagaimana mendampingi saudara-saudaranya, bagaimana menyarankan apa yang cocok dan layak untuk komunitas, dan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk menemukan kembali keindahan liturgi, sebagai perayaan bersama-sama, katanya. Tugas Ketua Komisi Liturgi Keuskupan, kata Paus Fransiskus, adalah menawarkan kepada paroki sebuah liturgi, yang dapat ditiru, dengan adaptasi yang dapat dilakukan umat paroki dan komunitas untuk bertumbuh dalam kehidupan liturgi. Terkadang liturgi yang benar hanya diperhatikan ketika uskup datang berkunjung di paroki tetapi ketika uskup kembali, mereka membiarkan liturgi kembali seperti semula, kata Paus. Ketika pergi ke paroki dan tidak mengatakan apa-apa ketika menghadapi liturgi yang agak ceroboh, terbengkalai, tidak dipersiapkan dengan baik berarti tidak membantu umat, tidak menemani mereka, tambahnya. Walaupun Paus memberikan peringatan keras kepada para imam tentang homili yang panjang, namun Paus juga memahami bahwa dalam situasi tertentu dan tempat tertentu homili juga bisa dibuat lebih panjang karena umat memang sangat membutuhkan. Paus Fransiskus mengatakan, nasihat ini bukan untuk para imam dalam situasi di mana umatnya sulit untuk menghadiri misa. Misalnya, di beberapa bagian dunia, keluarga harus melakukan perjalanan berjam-jam atau berhari-hari untuk menerima Ekaristi. Dalam kasus tersebut, misa seringkali lebih intens dan homili lebih lama dari biasanya. Demikianlah pesan-pesan tegas dari Paus untuk para imamnya agar berusaha memberikan homili dan menyiapkan perayaan liturgi yang menyejukkan hati umat sesuai dengan situasi dan kondisi umat setempat. Semoga bermanfaat.